Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap dengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Baku dapat lagi orang di live streaming lewat GPD Eklesia Mado ini. Bersyukur kepada Tuhan, saudara sehat di rumah, masih bisa menikmati makan, masih bisa minum, menikmati apa yang ada padamu sekalipun dalam keadaan keterbatasan. Tetapi bersyukur engkau ada hari ini, semua karena Tuhan. Katakan amin. Katakan aku diberkati Tuhan. Katakan aku diberkati Tuhan. Dan saya percaya setiap perkataan yang keluar dari mulutmu itu mengekspresikan wajahmu bahwa kita bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Seberapa berat bebanmu, seberapa berat pergumulanmu, Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani, Allah yang telah bangkit dari antara orang mati. Bukan Allah yang mati dan tidak bangkit, tapi betul-betul Allah yang hidup dan kita cari Allah yang hidup. Amin. Haleluya. Engkau beri salaman kepada istrimu, kepada suamimu, bahkan kepada anak-anakmu, bahkan kepada cucumu. Katakan, sukacita Allah ada pada saya. Katakan sekali lagi, sukacita Allah ada pada saya. Dan hari ini Tuhan akan memulihkan semuanya. Asal saya selalu katakan, hatimu betul-betul fokus dengan Dia. Hatimu sangat menentukan waktu engkau menyembah. Hatimu sangat menentukan waktu engkau mencari hadirat. Engkau akan bertemu dengan Tuhanmu, dengan Tuhan yang hidup itu, asal hatimu betul-betul rindu akan Dia. Minggu kemarin kita memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Yesus, dan kita telah membuka firman Tuhan di Lukas pasal 24. Dan hari ini juga kita akan buka pada Injil yang sama, Lukas pasal 24. Tetapi saya akan baca di ayat yang ke-25. Sekalipun di dalam pasal ini berbicara tentang kebangkitan dan Yesus menampakkan diri, dan saya akan membawa saudara kepada satu perikop, yaitu tujuan Yesus menampakkan diri untuk saya dan saudara, for apa? Dan saya percaya pagi hari ini saudara akan menemukan jawaban, asal hatimu betul-betul rindu dengan Dia. Amin. Puji Tuhan. Lukas pasal 24 ayat yang ke-25. Di sini dikatakan seperti ini. Saya baca dalam nama Yesus. Saudara di rumah bisa berdiri mengobati firman Tuhan, dan saudara membacanya di kitab saudara, di Alkitab saudara, dan belajar untuk membaca di Alkitab, belajar untuk membaca di Alkitab. Kita baca dalam nama Yesus. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ayat yang ke-26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya baca sedikit di depan atau di pasal yang di ayat yang ke-13. Begini bunyinya. Pada hari itu juga dua orang murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus datang kepada murid-murid, kedua murid ini, dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus hadir untuk saya dan saudara, dan Dia berjalan bersama dengan saya dan saudara. Katakan amin. Kalau Yesus berjalan bersama dengan saya dan saudara, apa yang kita harus takutkan? Apa yang harus kita khawatirkan? Apa yang harus kita rasa dalam ini? Aduh, nanti bagaimana? Karena di sini dikatakan Yesus hadir bersama dengan kedua murid ini yang berjalan ke Emmaus. Kehadiran Yesus sangat dibutuhkan, dan itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Kalau kita hidup tanpa Yesus, maka sia-sialah orang semua. Kita tidak akan melihat sesuatu yang baik kalau kita hidup di luar Yesus. Tapi mereka berkata, tapi mereka bisa diberkati, mereka bisa menikmati. Iya bisa, tapi bedanya ada, saudara. Orang yang disertai Yesus berarti dia
Amin. Saudara merasa aman? Saya katakan haleluya. Puji Tuhan, saya rasa aman karena firman ini menjelaskan bahwa Yesus hadir untuk kedua murid ini. Yesus hadir menampakkan diri kepada mereka. Dan Yesus hadir bagi saya dan saudara. Sekalipun engkau berkata, kita kurang sendiri, tidak ada siapa-siapa. Tidak ada yang mau dengar kita pecurhat. Tidak ada yang mau dengar kita keluh kesah. Tapi Yesus hadir bagi saya dan saudara pagi hari ini. Amen. Kehadiran Yesus itu sangat berpengaruh dalam hidup keluargamu. Kehadiran Yesus sangat berpengaruh bagi saya dan saudara. Kehadiran Yesus berpengaruh kepada ibu-ibu, bahkan kepada suami, bahkan kepada anak-anak. Karena kehadiran Yesus itu merupakan sesuatu jaminan bagi saya dan saudara. Kalau Yesus hadir, situasi apapun, keadaan apapun, Yesus sendiri yang akan memberikan pertolongan. Dia tidak membiarkan saya dan saudara sendiri. Dia tidak membiarkan saya dan saudara sendiri menghadapi semuanya, menghadapi keadaan ini, menghadapi dunia yang harus semakin digoncang dengan situasi yang sangat menakutkan. Tapi kehadiran Yesus membawa dampak yang luar biasa. Amin. Amin. Oleh sebab itu engkau harus semangat. Saya selalu katakan, Tuhan, jangan engkau mengeluh dengan keadaan. Ya, kita harus menjalani semua, kita harus melewati semua. Kita tidak bisa berkata tidak bisa, saudara. Tetapi pada pagi hari ini firman Tuhan berkata, Yesus hadir untuk saya dan saudara, untuk menolong, untuk memberikan kita jalan keluar, untuk memberikan saya saudara kekuatan, untuk memberikan saya saudara damai sejahtera, untuk memberikan kepada kita spirit untuk bangkit dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Katakan kepada istrimu, Yesus ada for orang. Katakan kepada istrimu, suami-suami di rumah, katakan istri kepada istrimu, Yesus ada for orang. Istri katakan kepada suami, Yesus ada for orang. Yesus ada for orang keluarga, bahwa Yesus tidak meninggalkan orang. Terus di sini katakan, dan mereka bercakap-cakap segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama dengan dia. Apa yang dipercakapkan oleh kedua murid ini? Mereka sementara mempercakapkan sesuatu yang diberitahu oleh perempuan-perempuan tadi yang minggu kemarin saya katakan, waktu Yesus bangkit. Tetapi di dalam pikiran mereka mempercakapkan Yesus yang orang harapkan untuk menjadi pemimpin mereka, sosok yang luar biasa yang mereka harapkan untuk hadir dengan mereka bangsa Israel. Tetapi sekarang sudah tidak ada. Mereka bercakap bahwa Yesus telah diserahkan oleh imam-imam, ahli Taurat, dan dia dihukum, dan dia mati. Makanya saya katakan tadi bahwa tujuan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Kita buka ayat yang ke-11 dan 25. Tetapi bagi mereka perkataan ini seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ayat 25 tadi berkata, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Tujuan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, satu, untuk memulihkan kepercayaan mereka. Yesus hadir untuk saudara untuk memulihkan kalau engkau hari ini kurang percaya. Beberapa hari lalu saya ditelepon atau ada seorang bapak yang konseling, dia mengalami, istrinya sementara mengalami kanker yang berat. Tadinya dari kanker payudara, sekarang jadi kanker paru-paru, dan sekarang jadi kanker otak. Bapak ini sangat putus asa dengan situasi yang sementara dihadapi. Dikatakan bahwa selama 4 tahun saya merawat istri saya, bolak-balik rumah sakit, dan semua pengobatan diupayakan untuk supaya istrinya sembuh. Tapi waktu itu saya katakan dengan dia, Bapak boleh saja berusaha dengan sekuat tenaga, Bapak boleh saja dengan semua penanganan medis, tetapi saya katakan kepada Bapak, karena Bapak takut untuk mati. Dia berkata, saya takut kehilangan istri. Saya katakan, siapapun termasuk saya, pendoa sehebat apapun
yang tidak mau mati, termasuk saya. Dia katakan, bagaimana kesaksian yang saya dengar, anak ibu yang sakit kanker darah. Saya katakan, waktu dokter katakan dia mati, keluar dari situ, saya tidak pernah lagi kembali ke rumah sakit. Dan yang ada di saya katakan kepada dia, saya tidak berpikir anakku lagi kanker darah. Saya tidak pikir lagi. Setiap hari yang saya katakan, terima kasih Tuhan, hari ini anakku hidup. Itu yang saya katakan kepada Bapak ini. Terima kasih Tuhan, anakku hidup. Saya tidak melihat kankernya, saya tidak melihat pendarahannya, saya tidak melihat pendarahan hati dan lambung ke belakang, darah keluar dari hidung pisau. Saya tidak lihat, itu yang saya lihat. Kalau Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan. Bukan saya memaksa Tuhan harus menyembuhkan. Dan Bapak ini berkata, sudah 4 tahun, apalagi sudah 4 tahun saya katakan. Sekarang belajar bersyukur kepada Tuhan. Situasi boleh berat, keadaan boleh sukar, tapi jangan lihat itu suatu penyakit yang menakutkan, tapi lihat Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Belajar untuk percaya. Percaya kan, semua orang tahu. Iman sesuatu yang orang tidak lihat, tapi orang percaya itu. Saya katakan, kalau Tuhan beri umur panjang kepada aku, terima kasih Tuhan. Kalaupun Tuhan ambil, ya Tuhan punya. Saya tidak berkata, tapi kan pendoa, sekalipun saya pendoa, siapapun seorang pendoa tidak akan mampu menahan yang bernama kematian. Karena kau memang upah dosa yang mau. Bapak ini sangat ketakutan. Oleh sebab itu pagi hari ini, tujuan Yesus menampakkan diri salah satunya untuk memulihkan kepercayaan saya dan saudara kepada Dia yang hidup. Di hari-hari ini banyak orang berkata percaya, tapi cuma di mulut karena ketakutan, karena situasi. Tapi percaya dalam perlindungan engkau aman. Karena ada Yesus hadir bagi murid-murid Yesus. Ini juga jadi bagian Yesus hadir bagi saya dan saudara. Katakan amin. Jangan hidup dalam ketakutan, jangan hidup dalam situasi, aduh bagaimana ini Tuhan. Tapi engkau belajar mengucap syukur. Kuasa ucapan syukur itu membangkitkan segala sesuatu dalam hidupmu. Gairahmu untuk mencari Tuhan. Selain kau bersyukur, ucapkanlah syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Tuhan mau di mulutmu ada ucapan syukur, saudara. Amin. Tuhan mau setiap saat engkau berkata terima kasih Tuhan, kita masih hidup, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa mencicipi makanan. Contoh yang simple, biar itu makanan enak, kalau itu rasa soalnya tidak ada, semua tidak akan ada rasa apa-apa. Ponakanku pernah mengalami itu. Dia kehilangan rasa atau mengecap makanan, sehingga semua makanan pedis, asam, dia tidak rasa apa-apa. Sampai dia sempat depresi dengan keadaan itu. Karena dia minum cuka, dia makan gula yang banyak, dia makan rica 1 sendok, tidak rasa apa-apa. Tapi saya katakan dengan dia, Tuhanku yang hidup sanggup menghidupkan apa yang hilang atau yang mati dirasakan. Saudara tahu, dokter katakan itu memang saraf perasa itu mati. Tetapi waktu dia belajar percaya sungguh, tidak lama-lama saudara, tidak sampai 1 bulan langsung kembali selera atau alat perasanya, indera perasanya. Jadi bersyukur saya dan saudara, bapak ibu saudara di rumah, kalau bisa mencicipi makanan, wow enak, sekalipun cuma kuah asam biasa, sekalipun cuma dabu-dabu dan sayur gedi, tapi ada sukacita dalam rumah tanggamu, karena Yesus hadir bagimu. Yesus yang hidup menyertai engkau. Apa yang engkau takutkan? Jika ada di pihakku, siapa lawanku? Tidak ada. Setan berupaya mengintimidasi pikiran. Setan berupaya untuk membuat kita jadi bimbang. Saya katakan kemarin, batu itu harus terguling karena Yesus telah bangkit. Oleh sebab itu kehadiran Yesus memulihkan kepercayaanmu. Percaya saja bahwa Tuhan menolong engkau.
Percaya bahwa Tuhan bekerja bagimu. Percaya bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu dalam hidup saudara. Tapi percaya bukan cuma sekedar percaya. Engkau harus berdoa. Engkau harus bertindak. Jangan berkata, kita percaya Yesus, biar kita tidur-tidur. Saudara tahu, doi tidak mau turun dari langit. Toh? Engkau harus bekerja juga. Tapi situasi. Tapi saya percaya ada Yesus bersama dengan saudara. Pekerjaan yang kecil sekalipun Tuhan akan bekerja untuk mendatangkan sesuatu yang baik. Yesus mau kita untuk percaya penuh akan firman, akan perkataannya. Manusia hidup bukan dari makanan saja, tapi dari setiap firman. Firman itu yang akan menghidupkan saudara. Bekerja selama engkau masih ada waktu di kebun. Bekerja dengan sukacita. Jangan pikir untuk corona saudara. Semakin saudara pikir, semakin saudara banyak baca, semakin takut justru. Tetapi engkau boleh berkata, terima kasih Tuhan, kita masih ada hari ini. Kita bisa bangun lagi menikmati hari ini bersama keluarga. Puji Tuhan. Ada orang sudah bisa bangun pagi, tidur malam sudah sampai pagi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, tujuan Yesus menampakkan diri untuk memulihkan kepercayaan saya dan saudara kepada Tuhan. Sebab kepercayaan ini sangat penting. Mazmur 78 ayat 22 berkata, kalau kita tidak percaya yakin pada Allah, maka kita tidak akan lihat apa-apa. Banyak orang datang berdoa berkata, tolong saya katakan saya tidak menyembuhkan. Saya tidak dapat menyembuhkan saudara, tapi imanmu sendiri yang akan menyembuhkan engkau. Beberapa hari lalu mereka katakan mereka bawa orang sakit di rumah. Saya katakan, di rumah saja Yesus hadir, bukan kehadiran saya yang menentukan. Saya pun hadir tidak menentukan engkau sembuh. Yang menentukan adalah iman percayamu, bergantung penuh, percaya penuh akan firman. Saya bukan penyembuh, saya bukan. Yesus yang menjadi penyembuh. Karena kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh jarak waktu atau dinding setebal apapun. Dia hadir di sini, dia hadir bagi Bapak Ibu Saudara di rumah. Asal engkau percaya sungguh, Tuhan, aku percaya engkau Allahku yang telah bangkit dari antara orang mati, dan aku percaya engkau ada bersama denganku sampai hari ini. Ibrani 9:30 bahwa orang percaya akan beroleh hidup. Amin, katakan amin. Kalau engkau percaya, aku percaya bahwa engkau juga akan memperoleh kehidupan yang kekal. Keselamatan yang Tuhan beri kepadamu itu engkau dapat betul-betul. Oleh sebab itu belajar berjalan dengan firman. Intervensi setan sudah mau datang dalam pikiranmu, tapi kamu kan sudah lama bergumul, tapi masih seperti ini keadaanmu. Yang penting ada Yesus bersama, maka engkau akan menikmati segala fasilitas surga. Amin. Damai, sejahtera, sukacita jadi bagian dalam hidup. Yesus mengharapkan kepada murid-murid mereka ini yang dia ajarkan itu betul-betul percaya. Tapi ternyata mereka ragu. Coba kita baca ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara ini telah lewat 3 hari sejak semuanya itu. Bangsa Israel, murid-murid mengharapkan bahwa Yesus itu hadir terus dengan orang. Kehilangan Yesus, mereka sangat kecewa. Kalau kita baca mereka muram, muka mereka jadi muram, tidak ada sukacita. Hati yang muram ini tidak bisa melihat sesuatu yang besar. Hati yang muram membuat tertutup semua yang mereka harus sebenarnya mesti lihat. Murung, tidak ada semangat, patah semangat. Hati muram itu tidak enak. Betul tidak? Suami-suami kalau lihat istri kong muram-muram atau lagi nak mood, nak enak lihat. Sebaliknya juga istri lihat suami ataupun ada anak. Tapi pagi hari ini Yesus mau memulihkan mukamu yang muram, agar jangan muram lagi, tapi penuh dengan sukacita. Katakan amin. Haleluya. Terus kedua, apa tujuan Yesus? Tadi saya katakan untuk memulihkan kepercayaan. Dan kedua,
untuk memulihkan pengenalan mereka akan Kristus. Ayat 31 berkata demikian. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap di tengah-tengah mereka. Yesus hadir bersama dengan murid-murid, berjalan bersama dengan murid-murid, tapi orang tidak dapat lihat, orang tidak lihat bahwa itu Yesus yang mereka atau selama ini bersama dengan Dia, dengan mereka. Karena hati mereka lamban. Bukankah berulang-ulang Yesus mengatakan, tetapi hati mereka terlalu lambat, terlalu pelang. Orang udah bilang terlalu pelang. Cari Tuhan jangan pelang-pelang. Haleluya. Yang penting kau ikut jo. Engkau harus berlari lebih dulu. Bagaimana Sakius? Dia tidak, karena dia pandang pendek dan dia habis di situ, tidak. Dia cari jalan keluar. Bagaimana cara saya untuk melihat Yesus? Siapa Yesus? Bagaimana tuh Yesus itu? Usaha ini yang mendatangkan mujizat besar. Usaha ini yang mendatangkan Allah hadir. Kalau lamban, yang penting kita soal percaya, yang penting kita soal betul dalam Kristus, sudah orang Kristen cukup. Yang Tuhan mau, jangan sampai lamban. Karena Tuhan memulihkan pengenalan saya dan saudara. Pengenalan saya dan saudara akan Yesus nggak jadi ukuran berapa lama saudara, nggak jadi ukuran. Berapa lama saya saudara kenal Yesus, nggak jadi ukuran. Sering, waktu dulu, sekarang yang Tuhan mau bukan dulu. Oke, puji Tuhan kau sejak dulu aku setia sampai sekarang, haleluya. Tapi yang Tuhan cari sekarang, bukan dulu. Dulu orang, biar habis lampu orang pergi, biar pakai obor light orang pergi. Ikut ke KR yang begitu jauh, 10 kilo, 20 kilo, enggak reken. Yang penting hadir. Tapi sekarang dia di mana sekarang? Yang Tuhan cari sekarang, seberapa kenal saya dan saudara dengan Yesus. Orang kalau pacaran, kalau bertunangan, siang malam tak ingat enggak? Mau makan, mau tidur pun salah-salah kau tak makan karena ingat kekasihku. Betul tidak? Coba renungkan Bapak Ibu sudah di rumah. Bapak-bapak waktu pacaran dengan istri, bertunangan dengan istri, coba. Kecuali sejodoh. Ada di antara saudara yang sejodoh? Enggak toh? Saya tahu Jumat ada yang sejodoh. Kalau memang ada sejodoh lagi, puji Tuhan. Waktu engkau jatuh cinta dengan istrimu, coba. Kata apa yang engkau taruh atau engkau keluarkan dari mulutmu untuk merayu kekasihmu? Macam-macam, sampai gombalai pun ada bilang. Demi mendapatkan kekasih hati, demi mendapatkan istrimu. Engkau berjuang dari kampung sebelah ke kampung sebelah, kota sebelah ke kota sebelah. Sering engkau mungkin ada orang-orang di sekitar yang tidak suka sampai dapat $1 lagi malah. Tapi demi cinta engkau pergi terus cari sampai dapat. Pengenalan saya dengan Yesus juga sebenarnya harus seperti itu. Keadaan ini justru memulihkan hati saudara untuk lebih lagi. Bahwa kalau orang tidak jatuh cinta dengan Yesus, tanda tanya itu. Tapi engkau harus jatuh cinta dengan Yesus, maka engkau akan merasakan sesuatu yang luar biasa di hati. Jatuh cinta dengan Yesus, pengenalanmu dengan Yesus itu menentukan. Bukan cuma sebatas engkau tahu ada Alkitab di rumah, tapi tidak pernah baca. Suatu saat saya berdoa orang, saya tanya, Bu, ada Alkitab di sini? Ada, Bu. Trompet Alkitab kok bersih-bersih. Oh iya, mana yang? Di lemari lagi ada taruh di satu. Memang betul-betul dipajang begitu rupa supaya kelihatan. Wow. Tapi sudah tahu, saya katakan, semakin bersih Alkitabmu, kita tanda tanya berarti tidak pernah baca itu. Tidak pernah baca berarti. Setiap saat biar engkau lap, saya katakan Alkitab ini bukan mantra, bukan mantra. Satu saat orang datang di sini kerasukan. Semua bawa Alkitab pun mulai taruh di atas badan orang yang kerasukan. Saya bilang Alkitab bukan mantra. Enak sekali. Kalau
dalam firman itu. Jangan jadikan Alkitab cuma pajangan. Yang penting kita sok kenal kita orang Kristen punya Alkitab di rumah. Tapi yang Tuhan mau, engkau betul-betul mengenal. Haleluya. Orang saja, kita saja kalau kenal sama gubernur, wow. Nggak usah yang presiden, gubernur dulu, bupati, camat. Wih, rasa nyaman, rasa enak. Apalagi kita punya Yesus. Kalau engkau mengenal Yesus yang sesungguhnya, engkau akan jatuh cinta betul dengan Yesus. Setiap saat engkau akan rasa kosong kalau engkau tidak berdoa. Setiap saat kalau engkau tidak baca firman, engkau akan rasa kosong. Engkau tidak merasa sesuatu kalau engkau belum datang di hadirat Tuhan. Orang jatuh cinta, dia tidak tahu musim. Dia akan kejar, dia akan cari. Mau musim panas, musim hujan, engkau lagi kelimpahan, engkau lagi kesusahan, engkau lagi sakit, engkau lagi kekurangan, engkau akan terus cari Yesus karena engkau jatuh cinta dengan Yesus. Dan Tuhan mau memulihkan pengenalan saya dan saudara kepada Kristus yang telah hidup dalam bangkitan hidup bagi saya dan saudara. Jangan jadi Kristen cuma sekedar Kristen, tapi betul-betul kita mengenal siapa pencipta kita, siapa Allah yang kita layani, siapa Allah yang kita sembah, siapa Allah yang kita datang untuk sujud menyembah. Kita kenal. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya katakan tadi, bukan soal berapa lama, tetapi pengenalanmu dengan Kristus itu sangat menentukan dalam kehidupan keluarga. Filipi 3 ayat 10 berkata, yang kukenaki mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Wow. Kalau engkau kenal Dia, sudah tahu. Kalau sudah kenal dan Yesus kenal. Banyak orang yang terkenal tapi belum tentu kalau Yesus kenal. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita semua Tuhan kenal. Kalau Tuhan kenal, Dia tahu apa kebutuhan saudara-saudara. Betul tidak? Amin. Kan Yesus kenal kita. Tapi kalau Dia kenal dan tidak kenal, kita mau minta apa? Kita mau minta apa? Kalau Yesus tidak kenal, cuma sekarang batas yang penting kita Kristen. Tapi waktu kita percaya akan firman, kita hidup dengan firman, kita hidup dengan kekuatan kuasanya, maka waktu kita kenal, wow, Tuhan akan kerjakan sesuatu yang luar biasa bagi saya dan saudara. Karena Dia kenal orang, Dia kenal kehidupan saya dan saudara. Dia tahu posisimu. Waktu engkau duduk, waktu engkau tidur, waktu engkau berdiri, engkau bekerja, dimanapun saya dan saudara berada, Yesus kenal. Dan penyertaan Tuhan selalu menjadi bagi kita saudara. Yang ketiga, tujuan Yesus menampakkan diri. Kita buka ayat yang ke-32. Saya catat di sini. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Wey, hati orang berkobar-kobar. Yesus mau memulihkan supaya hati kita berkobar-kobar melayani Tuhan, berkobar-kobar mencari Tuhan. Artinya bersemangat, bukan patah semangat. Karena situasi lagi ini jadi patah lagi semangat mencari Yesus. Tapi justru dengan situasi ini engkau beribadah di rumah, engkau bersemangat untuk lebih lagi dengan Tuhan. Tidak ada yang mengganggu. Ambil waktu berdoa kepada Tuhan. Kalau dulu bersemangat, tiba-tiba hilang tuh semangat. Sekarang Tuhan mau Dia menampakkan diri kepada saudara untuk mengembalikan supaya saya dan saudara berkobar-kobar dalam Tuhan. Kita lebih lagi dalam Tuhan. Roma 2 ayat 11 berkata, 12 ayat 11 kata, kerajinanmu jangan sampai kendor, tapi biar rohmu menyala-nyala melayani Tuhan. Orang kalau roh menyala, situasi apapun, dia tidak akan takut. Sebab dia percaya bahwa Allah yang ajaib itu bersama dengan dia. Dia percaya firman ini jadi kekuatan bagi dia. Rohmu menyala-nyala kalau engkau menyala Tuhan. Maka saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang bilang, aduh, Mar, kiapa, mengapa? Selalu orang Tuhan, kenapa ini Tuhan? Kenapa saya harus seperti ini? Kenapa dan terus kenapa? Tuhan mau memulihkan hatimu yang berkobar-kobar, berdebar-debar. Waktu engkau kenal Yesus, sebagaimana saya katakan tadi, waktu engkau jatuh cinta dengan istrimu, bukankah hatimu berdebar-debar? Sekarang coba cek, masih berdebar enggak?
bapak-bapak di rumah? Masih berdebar apa istri nak? Istri masih berdebar ke suami nak? Apalagi dengan Tuhan? Masih berdebar dengan Tuhan? Masihkah rohmu menyala? Masihkah engkau merasakan sesuatu? Masihkah engkau menikmati sesuatu? Kalau sudah tidak, koreksi saudara. Yesus menampakkan diri untuk memulihkan, supaya roh saya sudah berkobar-kobar dengan Tuhan dalam melayani Tuhan. Kita bersemangat dalam Tuhan. Kita hidup sungguh-sungguh percaya, Tuhan aku percaya. Keadaan ini tidak akan membuat semangatku patah. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Orang kalau bersuka cita, orang kalau punya Yesus dalam hati, dia kenal siapa Yesus yang dia layani, dia akan tetap bersuka cita sekalipun situasi kurang. Katakan amin. Saya katakan kembali, dia tidak akan mengeluh dengan kekurangan, tapi dia tetap bersuka cita menikmati semua berkat Tuhan. Saudara, hidup hari ini kemurahan Tuhan luar biasa. Jadi Tuhan menampakkan diri memulihkan kepercayaan saudara. Iman saya sudah dipulihkan oleh Tuhan, memulihkan pengenalan yang benar dengan Tuhan, memulihkan supaya hati kita sungguh-sungguh tetap berkobar-kobar dengan Dia. Dan yang terakhir, tujuan Tuhan menampakkan diri untuk memberikan damai sejahtera. Ayat yang ke-36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagimu. Yohanes 14:27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan, damai sejahtera ku berikan. Orang yang mengenal Yesus, orang yang mengenal benar Tuhan, orang yang percaya sungguh dengan Tuhan, orang yang hatinya berkobar-kobar, selalu ada damai sejahtera dalam hidupnya. Dan produk damai sejahtera itu menjadi sukacita yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan ada keraguan di hatimu, jangan ada kebimbangan di hatimu bagaimana murid-murid, sehingga mereka tidak melihat kemuliaan Tuhan. Mata mereka belum dicelikan, tapi saya percaya pagi hari ini Tuhan mencelikan mata iman untuk melihat perkara-perkara besar ke depan. Dan Tuhan akan menyatakan dalam kehidupan keluargamu bahwa betul-betul engkau mengenal Kristus, bahwa betul-betul kita tumbuh bersama dengan Yesus, bahwa ada penyertaan Tuhan di dalam menghadapi situasi ini. Saya udah Bapak Ibu Saudara di rumah berdiri, suami istri, kau berdiri di Tuhan. Percaya Tuhan, kalau masih ada yang kurang di dalam hidupmu, Tuhan mau memulihkan pada pagi hari ini. Engkau yang mulai kurang percaya, engkau yang mulai lupa, ataupun pengenalanmu mulai berkurang dengan Tuhan, dengan firman, dengan Roh Kudus. Roh Kudus, tolong saya supaya saya lebih lagi mengenal engkau lebih lagi. Atau hatimu sudah tidak berkobar-kobar waktu menyembah, katakan, Tuhan pulihkan hatiku supaya aku berkobar-kobar lagi dalam engkau. Ataupun engkau sudah tidak sejahtera, katakan, Tuhan pulihkan hatiku supaya aku menikmati sejahtera sorga. Bapak-bapak, angkat tanganmu kepada Tuhan saat ini. Saya percaya urapan Allah Roh Kudus bekerja. Urapan Allah itu memulihkan saya dan saudara. Urapan itu yang akan memulihkan keadaan situasi. Bahwa Yesus telah menampakkan diri, Yesus telah bersama-sama dengan murid-murid. Dia menampakkan diri pada saudara lewat firman Tuhan. Dan dia bersama-sama dengan saya saudara. Bapak-bapak, angkat tangan. Kuduskan setiap tangan bapak-bapak yang ada di rumah, Bapak. Atau engkau bapak-bapak yang sementara menonton live streaming ini, angkat tanganmu. Angkat tanganmu, katakan, Tuhan, aku seorang Bapa. Tuhan mau memulihkan kehidupanmu, keluargamu, dan rumah tanggamu. Nyanyikan pujian ini. Urapanmu mengalirlah. Urapanmu mengalirlah. Katakan, urapanmu. Urapanmu buat jiwaku. Urapanmu. Urapanmu kuatkan rohku. Urapanmu yang ku perlu, yang ku katakan. Urapanmu, amin. Urapanmu
sebagai bapak, sebagai imam kepala rumah tangga, peganglah tangan istri dan anak-anakmu. Buatlah lingkaran dalam rumahmu. Katakan, Tuhan, pulihkan keadaan rumah tanggaku, pulihkan keadaanku, pulihkan iman kami, pulihkan percaya kami, pulihkan supaya kami berkobar-kobar dalam Engkau. Urapanu Roh Kudus, urapanu mengalir Roh Kudus. Setiap rumah tangga keluarga, setiap bapak istri anak-anak saat ini, Engkau melihat dalam kasih, Engkau ikat mereka dengan tali kasih-Mu. Turunlah damai sejahtera, turunlah kekuatan bagi keluarga. Pemulihan Allah terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Urapanu, amin. Yang ku perlu urapanu Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, berkati bapak-bapak, berkati ibu-ibu, anak-anak cucumu diberkati oleh Tuhan. Berkati hidupmu di dalam nama Yesus. Diberkati rencanamu, diberkati usahamu, diberkati apa yang kau perlu. Di antara bapak ibu saudara yang sakit, percaya Yesus yang mati bangkit. Dia sanggup memulihkan keadaanmu. Dengan iman katakan, aku percaya, aku dijamah oleh Tuhan, aku percaya, aku disembuhkan oleh Tuhan, aku percaya pemulihan terjadi atasku. Karena Yesus hadir untuk saudara memulihkan semuanya. Oh, haleluya. Pulihkan, pulihkan, berkati dalam nama Yesus Tuhan. Setiap keraguan dan kebimbangan Tuhan ganti dengan sukacita dan damai sejahtera. Setiap keluh kesah dan kecewa putus asa Tuhan ganti dengan kekuatan baru. Setiap hati yang lagi gundah gulana Tuhan ganti dengan sukacita dari Tuhan. Saya percaya Engkau mengalami pemulihan di dalam nama Yesus. Engkau yang terikat dilepaskan, Engkau yang terikat dibebaskan, pikiran-pikiran yang terikat dilepaskan, ramu yang terikat dilepaskan. Karena Engkau mengenal Yesus yang sebenarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya berkat kekuatan Allah menjadi bagian keluarga di rumah, menjadi bagianmu yang menonton live streaming ini, menjadi bagian dalam hidupmu. Bahwa Allah hadir untuk dan saudara, menampakkan diri kuasanya sama dulu, sekarang, sampai selamanya, dan tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan untuk bangsa dan negara kita. Apa yang di rumah bapak-bapak, ibu, pemuda, remaja, bahkan anak-anak, Tuhan ketang kita berkati bangsa kita. Kami angkat tangan kepadamu Bapa. Kami berkati bangsa negara kami Indonesia ini. Pulihkan dari situasi ini, dari COVID-19 ini. Pulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Pulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Engkau berkati bangsa kami. Ampuni dosa bangsa kami. Ampuni dosa kami Tuhan, agar kami layak ada di hadirat-Mu. Kami minta belas kasih-Mu Tuhan. Pulihkan bangsa kami, Bapak Presiden, bahkan kabinet yang ada. Engkau menolong mereka, para gubernur, bupati, wali kota, camat-camat, hukum Tuhan, sampai jajaran yang paling kecil. Engkau berkati dalam nama Yesus. Hikmat, akal, budi, bijaksana Engkau taruh bagi pemerintah kami untuk mengatur, untuk memimpin negeri kami dari situasi corona ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya Engkau bekerja dengan luar biasa. Para dokter, tenaga medis Tuhan yang sementara membantu, bahkan merawat para pasien-pasien COVID Tuhan jamah, Engkau berikan kepada mereka kekuatan, Engkau beri mereka kemampuan. Situasi sangat menakutkan bagi mereka, tetapi aku percaya Allah hadir. Engkau menolong mereka, Engkau berikan mereka juga perlindungan daripada-Mu. Darah-Mu Yesus menutup mereka. Pasien-pasien yang sementara dirawat Tuhan, tolong Tuhan. Kami hanya minta belas kasih-Mu Tuhan. Jadilah seperti apa yang Kau mau, bukan apa yang kami mau. Keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh Tuhan, orang-orang yang meninggal karena corona, hiburkan hati mereka, kuatkan mereka, teguhkan iman mereka, agar mereka tidak kehilangan pegangan, tapi mereka terus percaya akan firman, percaya bahwa Engkau punya rencana yang baik. Apapun yang Engkau izinkan terjadi, Engkau punya tujuan bagi kami, Engkau punya sesuatu bagi kami. Engkau tolong mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bangsa-bangsa, negara-negara yang sementara menghadapi COVID ini juga, Tuhan menolong semua di dalam nama Yesus Tuhan. Menolong dalam nama Yesus Tuhan. Biar
anugerah kasih karunia belas kasih-Mu yang Kau beri bagi kami, dan kami boleh menikmati lagi sukacita, kami boleh menikmati pemulihan, dan kami percaya kami akan melihat kegerakan besar terjadi ke depan. Kami akan melihat kegerakan itu terjadi, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya kekuatan Tuhan menjadi milik kami semua, dan kami semua percaya Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan, dan Engkau bekerja yang terbaik bagi kami. Kami kenal Engkau, kami percaya Engkau, kami hidup berkobar-kobar dengan Engkau, dan kami percaya sukacita damai sejahtera Allah menjadi bagian dalam kehidupan pribadi keluarga-Mu. Sepanjang minggu ini kami serahkan keluarga-keluarga di tempat mereka Tuhan, di pekerjaan apa yang mereka kerjakan. Biar Engkau bungkus mereka oleh kasih darah Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus. Kota di mana kami tinggal diberkati oleh Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur untuk semua anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau ajaib.